Hai, welcome back to my YouTube video channel. This is me, Jane. Hari ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara memaksimalkan dan mengoptimalkan konten-konten teman-teman yang ada di LinkedIn. Nah, ini sangat berguna untuk meningkatkan kunjungan atau traffic ke dalam LinkedIn teman-teman. Dan ini juga sangat membantu untuk membuat LinkedIn teman-teman menjadi lebih kredibel dan khususnya bagi teman-teman yang sedang membangun personal branding, ini sangat wajib untuk dipraktekkan. Nah, mungkin buat teman-teman yang sedang mencari new job opportunity atau bahkan sedang mencari freelance atau sedang ingin meningkatkan kualitas dari networking teman-teman, cara-cara yang aku akan sampaikan ini bisa sangat mudah untuk dipraktekkan dan sangat praktikal juga. Pastikan teman-teman menontonnya hingga akhir tanpa men-skip videonya karena aku sudah membangun kontennya berdasarkan step by step supaya teman-teman at the end of the session bisa memahami konteksnya secara holistik dan bisa lebih mudah untuk mempraktekannya secara konsisten dari waktu ke waktu terhadap journey LinkedIn kalian. So please watch the video until the end, dan di akhir dari sesi, jika teman-teman merasa video ini dapat berguna, jangan lupa memberikan comment, like, and subscribe. Thank you dan happy watching. Oke, jadi teman-teman semua udah bisa ngeliat profil LinkedIn aku secara keseluruhan. Yap. Nah, tujuannya kita mau lihat dulu nih analytics. Analytics itu biasanya kita gunakan untuk melihat demografi. Kita mau tahu nih siapa aja orang-orang yang masuk ke dalam LinkedIn kita secara general dan siapa aja yang melihat LinkedIn kita secara postingan gitu ya. Di sini kita bisa langsung klik lihat profil. Kalau kita mau lihat secara general, teman-teman bisa lihat di sini analitik ya. Di sini ada totalnya, misalnya yang kunjungin aku tuh 345 kunjungan profil, 7.050 tayangan posting. Ini keseluruhan impression dari postingan kita gitu. Jadi di sini gather, di totalin gitu loh. Dan di sini ada 125 tampilan dalam hasil pencarian. Nah, kalau dari aku nih, aku selalu ngecek yang ini. Tuh, kenapa? Karena aku pengen tahu aja siapa aja yang mencari aku dalam waktu dekat belakangan ini. Misalnya kita bisa lihat ada dari perusahaan-perusahaan mana gitu, dan sebenarnya yang paling penting adalah ini, kayak posisi pekerjaan orang-orang yang coba untuk melihat LinkedIn aku. Ya tentu aja kita kan punya objektif masing-masing ya terhadap kita punya akun sosial media. Dan menurut aku cara pandang aku untuk mengukur apakah aku udah cukup efisien dalam membuat konten ya, aku lihat dari sini apakah posisi orang-orang yang datang ke dalam LinkedIn aku itu sesuai nggak sama harapan aku. Dan menurut aku sejauh ini sesuai gitu. Meskipun sebenarnya aku lagi tidak mencari pekerjaan ya, tapi mostly mungkin karena LinkedIn itu adalah platform yang sering digunakan untuk mencari pekerjaan atau bagi para recruiter untuk mencari orang-orang yang sedang membuka pekerjaan gitu ya, yang membuka opportunity untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi that's why recruiter bisa aja jadi nomor satu gitu ya terhadap posisi pekerjaan teratas orang yang mencari Anda di dalam LinkedIn kita masing-masing gitu ya. Oke, itu kalau kita mau lihat secara general. Nah, sebenarnya yang menarik hari ini yang akan kita pelajari adalah sesuai judulnya, cara mengoptimasi LinkedIn kita. Maka kita harus bisa melihat itu satu-satu dari postingan kita. Kenapa? Kalau menurut aku, dalam apa yang aku pelajari tentang content marketing, setiap kita memposting segala sesuatu, itu sangat berefek terhadap CTR. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara menghitung CTR. Menurut aku, salah satu matriks yang paling penting dan menyeluruh holistik itu, aku bisa lihat dari CTR. Apakah efisiensi dari aku punya LinkedIn atau aku punya social media itu works atau enggak, bagus atau enggak, dinilai cukup oke untuk menghasilkan conversion atau enggak, ya aku bisa lihat dari CTR yang aku hitung. Nah, apa sih yang sebenarnya contribute towards the CTR? Apa aja gitu? Matrix apa aja? Matriksnya salah satu adalah konten. Kenapa? Karena platform itu dibuat untuk dikonsumsi kontennya. Jadi, logiknya yang paling penting adalah konten. Dan kenapa konten marketing itu penting?
Karena kita tuh diajarin untuk dari waktu ke waktu memperhatikan bagaimana konten kita itu bisa membawa pertumbuhan terhadap kita punya akun gitu loh. Jadi dari sini yang aku mau ajarin dan kasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman mau mengoptimasi LinkedIn-nya supaya lebih bagus lagi, selain mengoptimasi sesuai yang aku udah diajarin di video awal banget, ya yang kedua adalah pasti mengoptimasi kita punya konten. Dan hari ini kita akan pelajari gitu. Oke, langsung aja. Di sini kan ada sebelah kiri, ini adalah total impression terhadap postingan ini. Berarti terhadap single postingan ini aja gitu ya, impressionnya. Impression itu apa sih, Kak? Impression itu seberapa sering konten kita itu muncul di dashboard LinkedIn-nya orang-orang gitu loh. Dan di sini sebelah kanan adalah laporan analitik terhadap postingan ini aja gitu. Jadi kalau diklik, kita bisa lihat ada reaksi, komentar, dan postingan ulang. Tapi yang menurut aku yang penting untuk kita lihat adalah demografi orang gitu loh. Demografinya udah sesuai belum ya sama objektif kita buat postingan kita ini gitu loh. Kalau di sini kan aku buat postingan tentang sharing journey aku dalam dunia SEO ya. Dan aku berharap pasti saat aku membuat postingan itu, aku berharap orang yang connect ke aku tuh orang-orang yang dalam industri aku. Dan sebenarnya ini juga bagus buat kita untuk mengevaluasi apakah networking kita itu udah berkualitas gitu loh. Karena kalau teman-teman ingat di awal video aku sempat menjelaskan bahwa algoritma LinkedIn itu sangat mengutamakan yang namanya relevansi gitu. Jadi aku pengen tahu nih, sebelum aku melakukan personal branding, sebelum aku melakukan optimasi, sebenarnya kita tuh harus tahu dulu database kita atau base kita tuh udah di tempat yang tepat belum gitu. Karena menurut beberapa buku yang aku pernah baca, dia ngasih tahu bahwa kita itu akan bertumbuh kontennya, sifat kita atau kemampuan kita, ini secara holistik ya, pertumbuhan pribadi, termasuk kita bisa lihat juga pandangannya ke konten, kalau misalnya kita itu ada di tempat yang tepat gitu, ada di base yang tepat. Kenapa? Karena kalau kita nggak di dalam base yang tepat ya, gimana caranya komunikasi kita itu atau informasi kita itu tersalurkan dengan baik gitu. Jadi menurut aku saat kita mau melakukan optimasi ya tahu dulu kita ada di base yang tepat atau enggak gitu, di tempat yang tepat atau enggak gitu. Nah di sini aku bisa bilang bahwa okay, I'm in the right way gitu. Aku ada di tempat yang okay, this is the exact tempat yang aku mau gitu. Dan aku bisa menilai bahwa dari postingan ini aku bisa connect sama orang-orang yang follow aku gitu. Nah, balik lagi soal algoritma dari LinkedIn. Di sini aku dapat satu gambar, nanti aku coba kasih URL-nya di deskripsi, yang menurut aku sangat menjelaskan, dan penjelasannya tuh, gambarnya tuh sangat bagus gitu untuk kita jelas banget. Jadi di sini dikasih tahu flow dari algoritma LinkedIn itu bekerja seperti apa. Dia sangat mengutamakan konten gitu loh. Di sini kalau teman-teman lihat ada content creation dibuat, diposting nih misalnya, itu langsung mengarah kepada universal quality scoring gitu ya. Bayangin, kalau dari awal aja konten kalian itu ternyata berasa flag atau red flag dari LinkedIn-nya atau ada trigger beberapa hal, itu bisa kelihatan dari kalian punya likes, views, sama height, sama flags itu nggak terlalu tinggi gitu loh. Jadi jangan harap kalian itu akan masuk ke dalam yang namanya virality atau konten yang akan selalu di-continue untuk di-display kalau ya di awal kalian nge-posting aja ternyata yang like itu nggak cukup banyak gitu loh. Itu jangan berharap ada ini dalam hari-hari berikutnya gitu. Jadi dari hari pertama kalian posting, kalian juga harus langsung lihat apakah konten ini langsung mendapatkan monitor likes, views, height, sama flags-nya itu banyak atau enggak. Kalau enggak, berarti kalian besok harus ulang lagi nih untuk melihat, oh konten ini kenapa enggak bekerja dengan baik gitu loh. Ya, ini sangat menjelaskan sih teman-teman. Kalau misalnya kontennya itu bagus, misalnya best skenario-nya ya, kontennya bagus, itu akan selalu
continue displaying gitu ya. Abis itu kita bisa lihat dari likes, views, height, sama flags-nya itu setiap hari makin bertambah gitu ya. Lalu lama-lama dia bisa viral, profile content quality classifiers, dan menurut LinkedIn, kalau misalnya di filter lagi itu bagus, akan continue displaying gitu. Jadi bayangin itu akan selalu muter-muter di sini, akan selalu di-continue untuk di-display gitu. Tapi kalau enggak ya kalian ada possibility kontennya itu akan di-demote gitu loh. Dan berbahayanya kalau misalnya kalian melakukan itu setiap kalian ngeposting, misalnya udah ngeposting setiap hari nih, tapi si LinkedIn-nya nggak ngerasa bahwa konten kalian itu konten yang bagus. Ya, kalian lama-lama di-demote banget tuh, gitu ya. Jadi kayak bertumpuk. Jadi ke depannya kalau kalian memposting, ya nggak akan nggak akan mungkin secepat itu LinkedIn memberikan tanda kutip yang baik gitu loh untuk kalian punya konten gitu. Karena ya kalau udah terlalu sering menghasilkan konten yang membuat kalian tuh di-demote ya untuk apa gitu. Jadi kalau bicara soal LinkedIn, yang aku percaya dari persepsi aku, yang aku alami, itu bukan soal seberapa seringnya kalian memposting, tapi seberapa valuable postingan yang kalian posting, insights yang kalian sampaikan ke khalayak umum, gitu ya. Karena aku udah coba testing sendiri sih di LinkedIn aku. Tuh. Kalau teman-teman lihat hasil testingan yang aku coba lakuin, sebenarnya aku tuh jarang banget untuk melakukan postingan-postingan di LinkedIn. Dan aku juga pernah mempelajari bahwa, ternyata kalau memposting sesuatu yang sifatnya hanya publikasi aja, dan nggak memberikan value apapun, itu cenderung biasanya tidak terlalu banyak impression, dan tidak terlalu banyak likes-nya, gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, aku cuman waktu itu ngeposting video yang itu diklik masuk ke dalam YouTube aku, dan sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang like gitu. Juga ini nggak terlalu banyak, ini juga nggak terlalu banyak, dan ini juga nggak terlalu banyak. Dari sini aku belajar, akhirnya waktu itu aku coba untuk memberikan sebuah insights dalam dunia pekerjaanku, journey aku, karena waktu itu kan aku punya agenda di YouTube untuk kasih tahu ke teman-teman soal matrix LinkedIn. Jadinya aku belajar dan aku berusaha untuk menemukan sebenarnya apa sih yang oke untuk mengoptimasi kita punya konten di LinkedIn gitu. Jadi di sini aku menyimpulkan bahwa kita benar-benar harus melihat demografi kita dan kita benar-benar harus melihat kualitas dari postingan kita. Kenapa? Karena kualitas yang baik yang kita kerjakan melalui konten kita itu sangat memberikan relevansi tinggi terhadap kita punya growth gitu ya. Kenapa? Karena sejak awal algoritmanya LinkedIn itu memang dibuat untuk sebuah relevansi yang kuat gitu. Karena emang LinkedIn itu a professional networking places. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Oke, jadi kita tahu bahwa ternyata algoritmanya LinkedIn ini sangat mengutamakan relevansi dan kualitas dari setiap konten post. Berarti dengan adanya insight seperti itu, berarti kita itu harus bisa mengukur setiap postingan kita apakah sudah efisien belum ya? Gitu. Nah, kalau biasanya dalam digital, dalam sosial media gitu, kita tuh belajar engagement rate setiap profil tuh berapa ya gitu supaya kita bisa tahu bahwa apakah profil ini cukup engage ya konten-kontennya dengan dia punya followers gitu. Nah, tapi sebelum kita belajar engagement rate, di sini aku mau kenalin salah satu matriks yaitu CTR atau click through rate. Biasanya CTR ini digunakan untuk menentukan efisiensi kita dalam melakukan atau mengiklankan satu konten gitu ya. Nah, ini biasanya dikenal sama anak-anak digital ads gitu ya. Karena mereka tuh mengukur efisiensi setiap postingan itu dengan cara rumus clicks per impression. Jadi, klik yang masuk itu entah komen, like, atau share, itu bisa dihitung sebagai clicks dibagi berapa kali tayangan mereka itu terlihat. Jadi impression itu berapa kali tayangan kita itu muncul di dalam dashboard orang-orang yang ada di LinkedIn. Nah, mungkin biar langsung kebayang, kita
aku coba simulasi dulu CTR mana aja yang harus aku ambil gitu ya. Nah, kalau clicks, biasanya aku ngambil langsung dari lihat laporan analitik, lalu aku jumlahin semuanya. Nah, kalau impression, aku tinggal ambil dari sebelah kiri sini. Ini berarti berapa jumlah tayangan yang kita punya konten ini tampil gitu di tayangan mereka. Nah, persoalannya di sini, dalam menghitung CTR itu, ternyata yang aku baru realize, kita itu bisa menghitung CTR selain bisa menghitung CTR setiap postingan, di sini kalau teman-teman sadar, di sini tuh ada secara general kan analitik dari LinkedIn. Nah, menurut persepsi atau pemahaman aku, dari sini aku juga bisa ambil kesimpulan seberapa efektif atau seberapa efisien aku punya uh, profil LinkedIn dari sisi kunjungan profil yang masuk untuk setiap tayangan posting. Nah, di sini aku mau coba hitung. Jadi ada dua output yang bisa aku ambil dari CTR ini. Satu secara profil, kedua secara konten. Nah, kalau secara profil berarti aku bisa hitung, let's say tadi aku punya kunjungan yang berkunjung ke dalam profil aku itu sebanyak 367. Oke, dibagi dengan total impression aku itu secara general 7.214. Nah, ini teman-teman tinggal kali dalam persen, jadikan persen berarti dikali 100. Di sini aku punya CTR 5%. Nah, sebenarnya pengukuran ini untuk apa sih, Kak? Untuk bisa melihat apa? Ya, setelah misalnya teman-teman sudah tahu ternyata efisiensi secara keseluruhan teman-teman mengoptimasi profil kalian itu ternyata punya CTR yang cukup tinggi, lebih dari 2%. Biasanya tuh kalau menghitung CTR, aku kurang paham untuk industri lainnya, tapi kalau dalam industri digital ads biasanya tuh uh, conversion ada pun untuk produk-produk niche 0,0 sekian aja itu udah dianggap bagus, apalagi kalau bisa lebih dari 2%. Berarti dalam hal ini aku punya profil LinkedIn itu lumayan cukup teroptimasi gitu. 5% ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan aku berarti copywriting dari title aku itu yang di sini cukup menarik perhatian orang untuk mengklik ke dalam bio profil aku gitu. Yang kemungkinan mungkin mereka cari lewat jaringan, mungkin mereka temukan di dalam dashboard mereka, mungkin mereka cari di sini tentang SEO specialist yang jelas ini dapat mengindikasikan bahwa kita sudah melakukan SEO on page di profil kita itu dengan baik gitu. Kita sudah mengoptimasi dengan baik, itulah bahasa umumnya. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung nih secara postingan. Nah, menurut aku yang perlu banget dieksplor kalau misalkan emang teman-teman mau grow, kalian punya konten di sosial media apapun, menurut aku ini perlu untuk di telah satu persatu gitu. Jadi kalian bisa membagi mana sih postingan yang works di dalam aku punya followers gitu. Nah, kalau dari aku coba menghitung dari postingan aku yang ini, untuk CTR aku itu bisa reach sampai 2,3%. Jadi hitungannya gini. Coba simulasi dulu. 151 ini total clicks ditambah total like dan ditambah total share gitu ya, ditambah total comments gitu. Di sini ada impressionnya 7.215. Sini menghasilkan 2%. Oke, nah ini dapat dari mana Kak 151? 151 itu teman-teman bisa dapat dari sini. Teman-teman jumlahin semuanya, lalu dibagi dengan jumlah tayangan. Oke, nah dari sini aku bisa dapat apa sih Kak? Ketika aku menganalisa CTR setiap postingan, tentu aja teman-teman yang lagi mau grow kontennya bisa menganalisa, market aku cocok nih dengan konten-konten yang seperti ini gitu. Ketimbang dengan konten-konten yang hanya konten-konten seperti postingan foto atau jurnal atau bahkan hanya postingan event gitu. Jadi kita bisa mengukur kita punya konten itu efektifnya tuh
jenisnya seperti apa. Tuh. Nah, yang kedua itu adalah mengukur engagement rate. Nah, kalau engagement rate ini sebenarnya kita mengukur berapa jumlah likes, seberapa efisien kita punya profil dari likes, comment, shares dibagi postingan, keseluruhan postingan. Jadi ini bisa kita bilang total dari ini ya, sum up dari ini semua dibagi dengan number of followers. Jadi ini benar-benar spesifik langsung masuk ke kita punya personal growth di LinkedIn itu seperti apa gitu, efisiensinya dan apakah kita cukup engage nih sama followers kita. Kalau ini kan tadi kita masih hitungnya separate ya, pisah-pisah gitu. Nah, kalau yang ini aku coba hitung, maka aku punya likes, comments, dan share itu totalnya 245. Aku posting itu sebanyak 6, lalu followers aku itu sebanyak 1.727. Nah, ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 2,3%. Oke, berarti lumayan cukup oke lah dari segi engagement rate gitu. Berarti dari sini aku bisa menyimpulkan aku punya akun cukup berinteraksi, cukup relate dengan aku punya followers. Ibaratnya postingan-postingan aku cukup relate, meskipun ketika aku breakdown lagi postingan yang mana, ternyata postingan yang baru banget aku posting gitu. Karena kalau misalnya aku hitung postingan yang lain, aku coba kasih lihat postingan-postingan yang lain itu ternyata CTR-nya nggak terlalu besar gitu. Jadi dari situ aku bisa tahu, oh ternyata yang works itu konten yang seperti ini. Lalu aku juga bisa lihat, oh ternyata dari 5% ini berarti aku cukup mengoptimasi aku punya profil itu dengan baik gitu loh. Jadi dalam dunia content marketing itu menurut aku segala sesuatu harus bisa terukur. Jadi kenapa bisa terukur? Kalau misalkan kita tahu sesuatu itu lebih terukur, kita akan mengerjakannya itu lebih akan lebih fokus dan kita punya tujuan gitu loh. Nah, sense of punya tujuan itulah yang seharusnya dimiliki oleh setiap konten-konten creator. Nah, setelah menganalisa seberapa besar efisiensi kita punya profil, kita punya konten, dan engagement rate kita terhadap followers-followers yang kita miliki, khususnya kita bisa tahu seberapa engage kita punya konten terhadap followers kita. Nah, selanjutnya kita perlu tahu sebenarnya apa aja sih types of content di LinkedIn yang bisa mendrive CTR yang cukup tinggi untuk konten kita dan juga untuk pastinya kunjungan ke dalam profil kita. Nah, di bawah ini ada hasil riset yang dilakukan oleh Social Insider Cloud Campaign. Nanti aku coba cantumin linknya di bawah, teman-teman bisa baca. Nah, di sini kurang lebih dia menyatakan bahwa ternyata CTR paling tinggi di dalam LinkedIn itu diperoleh dari native documents. Nah, native documents itu seperti apa sih? Native documents itu biasanya postingan di mana kita tuh menyampaikan insights dan di dalamnya kita juga mencantumkan PDF gitu. Nah, di sini ada comparison antara native document, image, link sama video. Ternyata kalau di dalam dunia digital ads itu kita biasanya melihat bahwa video itu cukup memiliki CTR yang tinggi, watch rate yang tinggi, apalagi kalau misalkan kontennya itu menarik. Tapi kalau di dalam LinkedIn, ternyata video nggak sebesar itu pengaruhnya terhadap CTR. Malah yang sangat berpengaruh itu adalah insights di mana di dalamnya kita tuh mencantumkan PDF, mungkin itu sebagai hasil-hasil insights kita yang kita tuangkan dalam kata-kata gitu. Nah, native documents itu yang mana sih Kak? Kalau misalkan teman-teman ke LinkedIn, native documents itu biasanya adalah sifatnya seseorang memposting konten tapi dia juga mencantumkan PDF. Apa bedanya sama memposting foto? Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah konten yang dia memposting foto. Dimana kalau kita posting foto, itu biasanya dokumen yang terupload tidak teratur gitu. Tapi kalau misalkan kita mau upload insights, di mana itu berisikan penemuan-penemuan terhadap
apa yang kita teliti, itu kita harus menggunakan PDF. Kenapa? Karena dengan menggunakan PDF, kita itu bisa jadi kontennya lebih teratur dalam segi strukturnya ini. Misalnya ini kan dia pasti cantumkan PDF karena di sini bisa kelihatan ada halamannya teratur gitu. Jadi apa yang kalian sampaikan itu juga bisa lebih jelas. Karena kita tahu bahwa LinkedIn ini adalah wadah profesional, maka kita juga harus bisa menampilkan konten-konten yang punya insight bagus dan dikemas dengan struktur yang rapih gitu. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa mencoba untuk praktek. Apapun insight yang teman-teman dapatkan di dalam industri kalian coba tuangkan itu dalam kata-kata dan buat itu ke dalam PDF dengan visual yang menarik. Nah, dari situ aku bisa garanti mungkin teman-teman bisa mendapatkan CTR yang lebih tinggi daripada your previous post. Nah, di sini aku ada ngelakuin testing juga sih sebenarnya. Kalau teman-teman lihat, ini adalah hasil aku punya postingan. Jadi sebelumnya itu aku pernah coba-coba untuk upload beberapa konten. Nah, sini kayak misalnya aku upload link. Ternyata benar link itu nggak terlalu setinggi CTR, persentase CTR-nya itu nggak terlalu setinggi apa yang native documents itu berikan. Kalau ini kan sebenarnya aku kasihnya native documents, tapi aku nggak punya banyak insight-insight di sini. Jadi aku hanya melampirkan satu halaman, dan melampirkan satu halaman aja itu sudah banyak mendrive CTR baik ke dalam konten ini maupun ke dalam profil aku, maupun juga mempengaruhi juga engagement rate keseluruhan postingan aku gitu ya, dibandingin sama postingan-postingan sebelumnya yang aku cuman posting events, terus posting foto aja gitu. Jadi much improvement yang aku mungkin gak bisa sampaikan berapa banyak perubahannya secara signifikan, tapi teman-teman bisa lihat ada perubahan yang kelihatan setelah teman-teman menerapkan native documents itu. Oke, kita sudah paham bahwa ternyata native document itu adalah salah satu hal yang mendrive banyak CTR ke dalam kita punya profil di LinkedIn. Nah, kalau gitu kita tahu bahwa ternyata untuk LinkedIn, konten itu adalah hal yang paling penting. Nah, kalau udah tahu bahwa konten itu adalah hal yang paling penting, jadi gimana sih cara membuat konten yang baik? Bagaimana cara memulainya? Nah, aku ada beberapa cara praktikal yang aku coba sampaikan untuk teman-teman, semoga bisa menjadi insight yang baik. Jadi aku sekitar 2 tahun yang lalu aku membaca buku Start With Why, dan dari situ aku menemukan banyak pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh dosen-dosen di luar negeri. Mereka menggunakan Golden Circle ini untuk mendevelop produk, untuk mendevelop tech, dan aku rasa bahwa jika di bukunya Simon Sinek Start With Why itu kan dia gunakan untuk organisasi, tapi ternyata di luar sana banyak digunakan pengembangan produk, berarti kali ini kita juga bisa dong untuk mengembangkan ini ke dalam ranah konten. Oke, jadi yang aku temukan dan aku koneksikan ke konten itu seperti ini. Ketika kita ingin membuat sebuah konten, kita itu harus punya reasoning yang jelas. Reasoning yang jelas itu bisa kita kaitkan dengan personal branding kita. Nah, dengan adanya urgensi personal branding, maka konten yang kita buat itu akan semakin punya relevansi yang tinggi. Kenapa? Biasanya kalau kita buat konten ya kadang kita lupa urgensi kita membuat konten itu apa, kepentingannya apa, dan seringkali akhirnya kalau misalkan kita nggak punya urgensi yang jelas, ke depannya itu akan ngeblur tuh path kita membuat konten. Jadi baiknya dari awal kita udah tentukan personal branding kita itu maunya apa. Jadi urgensi personal branding terhadap why, how, dan what, dan kedepannya itu dari sisi konten kita itu akan lebih jelas gitu. Ini nggak hanya untuk LinkedIn aja teman-teman, ini bisa juga untuk setiap sosial media yang teman-teman punya. Jadi basically itu works-nya seperti ini. Why itu adalah bagian dari tujuan kita. Apa yang ingin kita selesaikan, masalah apa, pain points-nya di dalam
market kita tuh apa. Jadi ini penting banget buat kita tahu positioning market kita tuh ada di mana. Kita tahu siapa yang mau kita entertain gitu. Jadi why dari kita itu harus menjawab masalah yang ada di dalam industri kita gitu. Kenapa? Karena itu akan lebih mudah untuk personal branding kita lebih dikenal. Urgensinya ada di sana gitu. Kenapa sih aku bilang bahwa kita harus tahu positioning kita itu ada di mana? Karena ini berhubungan dengan limbic brain. Kalau teman-teman nanti mungkin coba kulik dan baca limbic brain itu apa? Limbic brain itu adalah segala sesuatu yang sifatnya emosional. Ini yang mendrive orang kadang-kadang melakukan segala sesuatu tanpa ada alasan yang jelas gitu. Sebenarnya bukan alasan itu nggak jelas, tapi alasan itu nggak bisa dikatakan secara kata-kata gitu. Kenapa? Karena itu prosesnya emosional, itu berhubungan dengan limbic brain. Kalau teman-teman lihat di sini, impact-nya limbic brain terhadap decision dan behaviors itu ternyata 75%. Nah, di sini ada efeknya itu sebenarnya dari mana sih? Efeknya itu dari emotional, feelings, dan biasanya itu nggak bisa disampaikan dengan kata-kata, tapi itu kayak feeling kita gitu yang berbicara gitu. Ini biasanya berhubungan dengan our trust gitu. Bagaimana trust itu dibangun gitu. Dan biasanya ini tuh controls behavior and decision making yang sifatnya nggak bisa, kadang agak sulit untuk dirasionalkan gitu. Jadi itu kenapa aku bilang dari awal harus jelas positioningnya, karena semakin spesifik kita menentukan market, kita akan semakin tahu, oh cara orang ini berpikir itu seperti ini, oh persona orang itu seperti ini gitu. Jadi kita lebih tahu flow-nya gitu, ketimbang kita itu main asal buat konten gitu, karena at the end itu akan percuma, itu akan merusak market kalian karena terlalu besar dan akhirnya nanti kalian juga pusing sendiri, overlapping gitu. Jadi start with why. Mungkin ada di awal tuh mulainya memang agak lambat, nggak apa-apa, lambat asal hasilnya pasti dan sesuai gitu ya. Nah, next itu adalah how. Kalau misalkan kita udah tahu why, tujuan kita itu apa, selanjutnya adalah kita memahami sebenarnya gimana sih prosesnya. Prosesnya kalau dalam membuat konten itu, yang paling penting selanjutnya itu adalah untuk menjelaskan how ini adalah membuat konten pilar yang jelas. Konten-konten pilar yang jelas untuk menyelesaikan masalah kita, misalnya kita mau menyelesaikan masalah produktivitas orang, khususnya di dalam distraksi, bagaimana menghasilkan kualitas-kualitas atau hasil-hasil tugas yang berkualitas di dalam industri kita. Nah, itu bisa kita bahas di dalam how. Nah, how ini biasanya lebih enak kalau kita bagi dia itu ke dalam konten pilar yang jelas. Misalnya, produktivitas dalam pekerjaan, produktivitas dalam mengelola mungkin bagaimana cara mengelola jam-jam kerja yang baik, habis itu bagaimana cara membangun produktivitas dari segi makanan, bagaimana cara membangun produktivitas dari mengatur tidur gitu loh. Jadi ada konten pilar yang jelas untuk dijadikan sebagai sebuah strategi. Jadi how itu sebenarnya bicara tentang sebuah proses. Jadi ibaratnya kalian merencanakan supaya why-nya kalian, purpose-nya kalian tersampaikan dengan baik gitu. Karena bridging dari limbic brain ke neocortex ini adalah hal yang cukup sulit. Kenapa? Karena kita membahasakan emosional. Dan itu sulit untuk membahasakan emosional itu. Ada proses di mana yang harus dibangun dari waktu ke waktu supaya itu menjadi trust di kalangan audiens kita, dan trust itu dibangun nggak sebentar teman-teman. Trust itu dibangun dengan konsistensi yang jelas. Itu kenapa di bukunya Simon Sinek dijelasin memahami alasan mengapa kita memulai sesuatu itu adalah sebuah urgensi yang penting. Kenapa? Karena untuk mewujudkan proses itu membutuhkan konsistensi, dan konsistensi itu nggak datang hanya dari ibaratnya nggak datang, semangatnya itu nggak datang dari hasil akhirnya gitu loh, yang udah kita bayangkan di kepala, nggak begitu. Tapi ketika kita tahu why-nya, kenapanya,
itu akan lebih jelas membentuk sistem bagaimana cara kita bekerja, dan kita memerlukan sistem itu untuk tetap konsistensi, gitu ya. Konsistensi di sini untuk menyampaikan sebenarnya maksud kita itu apa melewati konten, lewat membuat konten itu, apa personal branding yang mau kita sampaikan, apa yang ingin kita selesaikan, gitu. Nah, what ini adalah hasil kita. Hasil kita, misalnya, hasil kita tuh kita bisa membuat konten yang ternyata bisa reach sampai mungkin impressionnya 10.000, impressionnya 20.000. Nah, what-nya inilah yang bisa kita ukur. Ini adalah suatu hal yang kalau menurut apa yang aku sudah kerjakan, pengalaman aku ini sifatnya itu lebih rasional. Hal-hal yang sifatnya itu bisa kita pahami, ada reasoningnya gitu. Misalnya kita bisa tahu lewat mana nih, kita bisa tahu lewat CTR, kita bisa tahu lewat progress followers kita bisa hitung engagement rate kita, what-nya ini sudah tersampaikan, why-nya ini sudah tersampaikan atau belum. Jadi what-nya ini adalah sifatnya pengukuran buat konten yang kita sudah lakukan. Dan ini hubungannya dengan neocortex. Neocortex itu adalah sesuatu hal yang sifatnya rasional, logical, speech center. Jadi, impact atau hal yang bisa kita lihat dari what ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Artikel kita itu membuahkan hasil gak? Ada nggak banyak orang yang tertarik dengan apa yang kita tulis? Apakah mereka like, share, komen? Itu. Nah, ini adalah framework bagaimana awal dari biasanya aku mengerjakan atau membangun sebuah konten atau bahkan menyusun suatu strategi SEO gitu. Nah, kalau misalnya framework ini bisa digunakan oleh orang-orang di luar untuk membangun produk, membangun bisnis, maka ini juga bisa diterapkan untuk membangun konten. Nah, itu yang aku percayai ya. Nah, nanti gimana teman-teman mengelola konten kalian, itu bisa kalian implementasikan lebih baik lagi harusnya. Nah, next-nya adalah sebenarnya gimana sih atau apa insight-insight yang praktikal yang bisa langsung diterapkan. Sini aku ada memberikan sedikit insights. Di sini ada hasil penelitian apa saja konten-konten yang sifatnya itu bisa membawa banyak klik traffic ke dalam website, atau bisa teman-teman juga implementasikan dalam LinkedIn, bisa dicoba ya. Nah, di sini ada yang pertama itu ada list. List itu misalnya kayak teman-teman sifatnya tuh quantity, kayak misalnya 30 tools yang bagus untuk SEO, 30 cara bla bla bla. Itu sifatnya list, sesuatu yang sifatnya dengan quantity. Yang kedua itu ada how to guides. How to guides itu adalah insights yang lebih mendalam tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana cara menyelesaikan masalah crawling page yang kurang baik dalam website gitu, atau bagaimana cara menyelesaikan masalah broken page dalam website itu. Nah, bagaimana cara mengoptimasi website yang baik dan benar itu berhubungan dengan how to guides gitu. Terus yang ketiga itu ada infographics. Nah, infographics ini pasti ya dari waktu ke waktu orang membutuhkan data karena itu sangat berhubungan erat dengan kredibilitas pemilik kontennya ya. Kalau misalnya infographics-nya itu berguna, legit, ya berarti impact-nya adalah kita punya personal branding akan dikenal lebih kredibel. Nah, sisanya yang lain, teman-teman boleh coba bereksperimen. Di sebelah kanan ini ada sedikit insights soal LinkedIn. Nah, di sini dikasih tahu bahwa be mindful of the title. Nah, title itu yang mana sih? Apakah LinkedIn punya title? Sebenarnya ini mungkin makna lainnya ya. Kalau misalnya teman-teman buat postingan di LinkedIn, ini bisa kita bilang sebagai title-nya. Apa yang muncul di sini? Nah, jadi apa yang muncul di sini itu sifatnya sebenarnya harusnya clickbait.
gitu. Harus membuat orang itu mau lebih tahu lebih dalam gitu. Untuk ngeklik lihat lebih banyak. Nah, kalau mereka berhasil untuk klik lihat lebih banyak dan akhirnya mereka suka, ya berarti itu justru membawa CTR yang lebih tinggi lagi ke dalam LinkedIn atau profil teman-teman. Jadi gimana sih caranya? Yang pertama adalah dengan title itu kita harus benar-benar memperhatikannya supaya dia bisa cukup clickbait. Dan caranya seperti apa? Yang pertama, be specific. Nah, dengan kita menjadi lebih spesifik, ini sebenarnya akan menarik perhatian banyak orang, apalagi orang-orang yang ada di dalam jangkauan positioning kita gitu. Gimana sih cara membuatnya spesifik? Nah, di sini dijelaskan bahwa postingan-postingan itu harus menyertakan kata-kata seperti mengapa, apa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Gitu. Jadi spesifik menjelaskan sebuah case gitu. Terus yang kedua adalah personalized titles. Siap. Kalau kita udah sangat spesifik membuat judulnya di awal, berarti kita bisa anggap bahwa konten itu sifatnya juga personalized. Personalized dalam arti masalahnya ini memang ada di dalam industri kita. Dan jangan lupa untuk menuangkan kata-kata you and your. Anda, kamu, mengapa kalian gitu. Jadi di sini kita harus bisa membuat dia itu tampak lebih dekat kepada konsumen atau kepada audiens kita gitu. Nah, yang terakhir itu ada list post titles. Ya, sama seperti yang disampaikan di sini, ternyata list post titles itu di LinkedIn pun juga dinilai cukup kooperatif dalam memberikan banyak interaksi kepada konten seseorang gitu. Jadi cara-cara praktis ini teman-teman boleh coba dan semoga bisa berhasil ya. Okay, so this is the last session. Ini adalah recap session dari titik-titik yang sudah kita pelajari. Kita bisa memahami ternyata CTR itu penting banget untuk diukur, untuk menilai seberapa bagus konten-konten yang kita sudah sampaikan kepada audiens kita. Kita juga bisa mengukur bahwa konten mana yang sebenarnya bisa kita maksimalkan ke depannya dan bisa kita coba. Jadi itu adalah sarana untuk kita meningkatkan lagi atau mengoptimasi kita punya LinkedIn. Karena semakin bagus konten yang kita miliki, maka conversion yang bisa kita harapkan itu bisa seperti penambahan jumlah followers, habis itu penambahan opportunity baru seperti mungkin ada freelance job atau mungkin opportunity baru dalam pekerjaan atau bahkan jumlah likes, comment, shares dari setiap postingan, impression, dan lain hal yang masuk ke dalam LinkedIn kita itu bisa semakin banyak dan pastinya kita bisa semakin impactful dalam industri kita gitu. Dan ujungnya juga bisa membawa pengaruh positif terhadap personal branding kita. Jadi itu manfaat yang bisa kita ukur dari CTR. Nah, di depan kita ini sekarang ada grafik higher CTR equals to higher conversion rate. Nah, ini adalah salah satu analogi yang aku ambil dari performance marketing atau digital ads yang bisa kita analogikan terhadap pembuatan konten secara organik yang harus terukur. Kenapa menggunakan analogi ini? Karena pengukuran CTR dalam melakukan iklan di dalam dunia digital ads itu sangat penting. Karena keberhasilan suatu iklan bisa membawa leads atau sales itu sangat bergantung pada konten yang diberikan. Apakah konten itu mampu meyakinkan usernya bahwa ini adalah produk yang cocok untuk mereka. Nah, itu biasa ditandai dengan conversion. Itu kenapa di sini grafiknya kita lihat bahwa higher CTR equals to higher conversion rate, di mana kita bisa analogikan bahwa higher CTR equals to higher engagement rate kita punya profil LinkedIn. Jadi semakin baik kita punya CTR, semakin bagus kualitas profil kita secara keseluruhan, dan itu bisa kita artikan juga kita semakin impactful untuk industri kita, untuk orang-orang di dalam bidang kita.
Itu. So this is the end of my session. Thank you guys for watching.